Ini lanjutannya dari yang video sebelumnya. Jadi yang pertama ya, syarat tambahannya adalah bisa dibakukan bentuknya. Kalau misalnya dia lemari, bagaimana berapa pintunya dibakukan. Kalau misalnya dia buah-buahan, timbangannya berapa. Kalau dia ditakar pakai apa takarannya, pakai kantong apa pakai peti, seperti itu. Jadi dibakukan spesifikasinya dalam timbangan, takaran atau ukuran. Tsani, ma'rifatu qadril muslim fihi bimi'yarihi syar'i. Mengetahui kadar barang dalam jual beli salam lewat parameter yang resmi berlaku. Fala yasihu fi mikyalin waznan wala fi mauzunin kailan. Sehingga kalau barang itu umumnya ditaker, jangan dijual dengan cara salam pakai timbangan. Ditaker ya satu peti, 2 kantong, ditaker ya, nggak ditimbang. Barang-barang yang ditaker jangan dijual dengan salam, tapi pakainya timbangan. Begitu pula sebaliknya, barang yang ditimbang ketika dijual beli dengan cara salam, jangan dijual dengan cara ditaker. Kalau ditimbang ya ditimbang, kalau ditaker ya ditaker, jangan dibalik. Atsani ayyudhkara jinsul muslim fihi. Menyebutkan jenis atau varian barang yang menjadi objek dalam penjualan dengan cara salam. Bisifatihil mumayyizah lahu. Dan jenis atau variannya ini akan membedakan antara barang tersebut dengan barang yang lainnya. Misalnya kalau dia buah mangga apa nih yang dijual dengan cara salam? Oh, mangga harum manis misalnya. Oh, mangga alpukat misal. Mangga mentega misal. Mangga mentega apalah namanya? Saya kurang tahu, lupa, mohon maaf. Oh, ini namanya alpukat mentega, ini alpukat biasa, ini pepaya California. Disebutkan variannya yang dengannya akan terbedakan mana yang dijual dan mana yang bukan. Disebutin jenisnya, variannya. An yakuna dainan fi dhimmah. Barang yang dijual dengan cara salam ini pun akan menjadi tanggungan yang wajib ditunaikan oleh penjual. Karena dia sebetulnya kan jadi kayak kebalikan. Biasanya kan kalau umumnya kita beli barang tapi nggak punya duit, namanya kita ngutang. Saya beli beras tapi ngutang dulu ya. Ini terbalik. Uangnya udah dikasih tapi berasnya belum ada. Kalau biasanya kan kita dapat barangnya tapi uangnya nanti, itu ngutang. Beli beras dengan cara ngutang, berasnya udah dapat, uangnya nanti. Kalau dalam salam uangnya duluan, barangnya nanti. Nih uangnya, barangnya kapan nanti? Karena barangnya nanti sehingga menjadi tanggungan, jadi hutang di tangannya penjual yang harus dia tunaikan. Al-khamis an yakuna muajjalan. Barang yang dijual dengan cara salam ini inden, nggak ready stock, inden ya. Karena kalau ready stock ya jangan dibikin salam, tinggal diserah terima. Kadang ditunda-tunda, ini nggak boleh. Kalau sudah jelas barangnya ada ya diberikan. Kalau barangnya belum ada baru bisa dijadikan salam. Sadis, an yakuna al-ajalu ma'luman wa muhaddadan min at-tarafaini. Hendaknya
waktu ready-nya barang yang dijual dengan cara salam diketahui. Kapan dia bakalan datang? Kapan bakalan ready? Harus diberitahu, antara penjual dan pembeli mengetahuinya. Asabi an yakbid thaman kamilan ma'luman fi majlisil aqdi qabla tafarruqihima. Yang ketujuh, hendaknya pembayaran dilakukan secara sempurna, penuh, lunas. Ma'luman, dan juga diketahui pembayarannya fi majlisil aqdi qabla tafarruqihima, dan dilakukan di tempat transaksi sebelum keduanya berpisah. Nih, saya bayar sekian tunai. Atsamin, yang kedelapan, kaunul musallam fihi mimma yaglibu wujuduhu inda hululil ajal. Ini yang perlu diperhatikan, hendaknya barang yang dijual dengan cara salam diduga kuat, diyakini kuat, kemungkinannya besar barang tersebut ready pada waktu yang ditentukan. Hatta yusallimahu lahu fi waqtihi, supaya penjual bisa menyerahkannya kepada pembeli tepat pada waktu yang dijanjikan. Fa in lam yakun maujudan karutab fi syita lam yasih. Jika barang yang dijual beli dengan cara salam kemungkinan gak bakalan muncul pada waktu yang ditetapkan, maka gak boleh dijual. Contoh misalnya, pada musim dingin itu kurma gak bakalan muncul. Ada orang nekat, saya jual kurma dengan cara salam dan bakalan muncul nanti pada saat musim dingin. Ini gak boleh. Misalnya kalau musim hujan ini, misal ya Ustadz kurang tahu dalam urusan tanaman. Dalam musim hujan tanaman duren misalnya nggak bakalan tumbuh, buahnya nggak bakalan muncul. Ada orang bilang, "Tar nih ya, di bulan ini kan hujan, saya bakalan jual." Ini nggak boleh jual beli dengan cara salam ketika barangnya kemungkinan nggak bakalan ready. Sebab ya pada keadaan tersebut umumnya barang tersebut nggak bakalan ada. Li'annahu goror, karena ini termasuk jual beli goror, curang, ya, menipu. Ini nggak boleh. Taib ahibati fillah, alhamdulillah, kesimpulannya jual beli dengan cara inden itu boleh, dengan catatan syarat-syarat jual beli terpenuhi yang 7 tadi, kemudian ditambah 8 syarat sehingga ada 15. Syarat tambahannya, 1, barangnya bisa diberitahukan spesifikasinya. Bentuknya apa, takaran atau timbangannya diberitahukan. Yang kedua, kalau dia ditimbang, dijual dengan cara ditimbang. Kalau dia ditakar, dijual dengan cara ditakar. 3, varian barangnya disebutkan. Barang yang dijual dengan cara salam disebutkan variannya. Kalau dia mangga harum manis, sebutkan, karena itu akan membedakan antara mangga harum manis dengan mangga-mangga yang lainnya. Sehingga kalau misalnya nanti datang waktunya, si penjual sama si pembeli sepakat, oh iya betul mangganya harum manis. Kalau nggak disebutin nanti bisa menyebabkan pertikaian. Si penjual bilang, ya intinya saya ngejual mangga, mau mangga ini mau mangga itu terserah saya, sedangkan pembeli maunya mangga harum manis. Bisa berantem dan Islam mencegah. Yang keempat, barang yang dijual ini harus diketahui oleh penjual, dia menjadi hutang bagi penjual dan harus dilunasi oleh penjual. Yang kelima, barang yang dijual dengan cara salam memang barang tersebut nggak ready, dia inden. Kalau barangnya ready ya jangan dijual dengan cara salam, nggak sah. Barang yang dijual dengan cara salam harus inden. 6, batas waktu diketahui. 7, harga atau pembayaran diberikan secara sempurna, diketahui di majelis ilmu sebelum berpisah. Dan ke-8,
barang yang dijual dengan cara salam kemungkinan besar akan tiba, akan ready pada waktu yang ditetapkan. Tapi kalau misalnya itu menyelisih umumnya, di mana pada waktu yang ditetapkan itu kemungkinan besar nggak bakalan muncul, maka nggak boleh jual beli dengan cara salam pada barang yang nggak akan muncul di waktu yang secara umum diketahui. Baik, alhamdulillah kita telah selesai dari jual beli salam. Kemudian kita masuk ke dalam bab yang baru. Penulis mengatakan al-babus sadisu, bab yang ke-6, fil hawalah, tentang hawalah. Wa fihi mas'alatani, dan dalam bab ke-6 tentang hawalah ini ada dua pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama maknaha, pengertian hawalah. Wa adillatu masyru'iyatiha, dan dalil yang menjadi dasar bahwa hawalah disyariatkan dalam Islam. Pengertiannya, al-hawalatu, hawalah itu naqlud daini min dhimmatil muhil ila dhimmati muhali alaihi. Artinya memindahkan tanggungan hutang dari pihak yang memindahkan kepada pihak yang mendapat pemindahan hutang. Memindahkan tanggungan hutang dari pihak yang memindahkan kepada pihak yang mendapatkan pemindahan. Misalnya ya, si A punya utang, dia pernah minjem 100.000 dari si B. A minjem uang dari si B 100.000. Dan sebelum si A minjem utang sama si B, ternyata si A pernah memberikan pinjaman kepada si C sebesar 100.000 rupiah juga. A punya utang sama si B 100.000, si C punya utang sama si A 100.000. Sekali lagi, A meminjam hutang 100.000 dari si B. Dan sebelum A meminjam kepada si B, dia pernah memberikan pinjaman. Si A memberikan pinjaman kepada si C sebesar 100.000 juga. Nah, biar gampang, kata si A kepada si B, B, saya kan punya utang sama kamu 100.000 nih. Sedangkan uang saya pernah saya pinjamin ke si C sebesar 100.000 juga. Nah, kamu gak usah nagih ke saya, tapi kamu wahai B, tagih langsung ke si C aja. Ini namanya hawalah, pengalihan hutang bahasa Indonesianya. Dalam hawalah ada dua pihak. Ada muhil, orang yang memindahkan tanggungan hutang, sama muhal alaihi. Muhal alaihi, orang yang mendapatkan pemindahan tagihan hutang. Wa hiya masyru'atun lima fiha minal irfaqi. Transaksi hawalah ini termasuk dalam syariat Islam, artinya dibolehkan, lima fiha minal irfaq, karena ada kemudahan yang terkandung dalam hawalah. Wa tabadulil masalihi baina afradil ummah, dan juga ada kemaslahatan yang saling diberikan antara umat Islam. Kadang kan kalau misalnya si B nagih ke A juga nungguin si C kapan bayarnya. Kelamaan. Sedangkan si A nggak tahu kepastian kapan si C punya uang dan bayar. Nah, biar nggak ribet, omongannya nggak salah, si A meminta kepada si B, udah nagih langsung aja ke si C. Karena semuanya itu tergantung si C. Kalau C membayar hutang kepada si A langsung akan bayar hutang kepada si B. Ini kan kemudahan. Wattasamuh wattashilul muamalat. Dan dalam hukum hiwalah ini pun ada keringanan, kemudahan dalam transaksi. Dan Islam itu agama yang mudah, maka akan memberikan kemudahan-kemudahan yang baik untuk umatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Dan dalil yang menjadi dasar pensyariatan al-hiwalah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza utbi'a ahadukum ala mil'in falyatba." Apabila seseorang di antara kalian dialihkan penagihan hutangnya kepada orang yang memiliki, maka hendaknya dia menerima. Kalau misalnya si B harusnya dia kan nagih kepada si A karena A yang minjem hutang kepada si B. Tapi A bilang, "Wahai B, tagihnya langsung ke si C saja karena C pernah minjem hutang juga sama saya." Nah, kalau si A mengatakan seperti itu kepada si B, maka hendaklah si B menerima pengalihan hutang yang dilakukan oleh si A. Ini kemudahan. Ketika si B menerimanya, artinya si B memberikan kemudahan kepada si A. Siapa yang memberikan kemudahan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di hari kiamat. Al jaza'u min jinsil amal. Wa ma'nahu, dan yang dimaksud dengan hadis, idza uhila bidainil ladzi lahu ala musirin fal yahtal. Jika seseorang penagihan hutangnya dialihkan kepada orang yang punya uang, maka hendaklah dia mengalihkan penagihan hutangnya. Ya bahasanya sama. Seharusnya kan si B nagihnya kepada si A, tapi si A meminta kepada si B untuk nagih ke C aja. Maka hendaklah si B enggak nagih lagi ke si A, tapi nagihnya ke si C. Wal yaqbalil hawalata, dan hendaklah orang yang dialihkan penagihan hutangnya menerima. Fa idza ahalal madinu dainahu ala muflisin raja'a bihaqqihi ala man ahalahu. Bila yang berhutang mengalihkan pemilik piutang kepada orang yang pailit, maka dia berhak kembali menuntut haknya kepada pihak yang mengalihkan. Jadi gini, kalau si A bilang ke si B, "Wahai B, kamu nagihnya ke si C aja ya," tapi ternyata si C itu kondisinya lebih parah daripada si A, lebih miskin, gak punya apa-apa, maka si B berhak untuk menolaknya. "Saya gak mau, karena si C itu orang gak punya, saya nagihnya ke kamu aja." Beda halnya kalau ternyata si C itu lebih berduit daripada si A, maka pada saat itu si B menerima pengalihan tagihan hutang dari si A ke si C. Boleh kalau si C keadaannya lebih berduit. Tapi kalau si C ternyata lebih parah, lebih fakir daripada si A, si B berhak menolak pengalihan tagihan hutang. Li'annal falasa aibun, karena orang yang dalam keadaan lebih miskin, lebih fakir, ini gak bisa diterima. Aibun, gak bisa diterima untuk urusan pengalihan hutang. Walam yardha bihi, dan tentunya si B gak bakalan terima. Gimana? Dia suruh nagih ke si C, sedangkan si C kondisinya lebih fakir daripada si A. Ya gak mau lah. Falahu haqqur ruju', maka dia berhak menolak ya permohonan pengalihan hutang oleh si A. Ya, jadi ini perlu dipahami. Sekali lagi, A minjem uang 100.000 dari si B. Sebelum si A minjem uang dari si B sebesar 100.000, ternyata A pernah meminjamkan uang juga kepada C sebesar 100.000. Sama nominalnya. Nah, A bilang kepada si B, "B, kalau kamu mau nagih utang, jangan nagih ke saya lagi, langsung ke si C aja.
karena dia juga punya utang sama saya. Kata si A begitu. Ini berhak diterima oleh si B kalau kondisi si C lebih banyak uangnya daripada si A. Tapi kalau kondisi si C ini lebih miskin daripada si A, maka si B berhak menolak permintaan pengalihan tagihan hutang. Nah, saya nggak mau si C itu lebih susah ditagih daripada kamu. Wahai A, saya maunya nagihnya ke kamu aja. Urusan si C ya urusan kamu. Saya nggak mau ikut. Boleh. Tayyib. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, fi syuruti sihhatiha. Syarat-syarat sahnya hawalah. Syarat supaya hawalah menjadi sah. Taib ahibati fillah, mungkin untuk syarat hawalah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Silahkan kalian catat poin-poin penting dan ditanyakan jika ada yang kurang dipahami. Ditanyakan kalau ada yang kurang dipahami. Dan ingat, sebentar lagi kalian akan ujian, dan untuk pelajaran fikih ada ujian prakteknya sekarang. Apa ujian praktek fikih kelas 11? Setoran hafalan zikir setelah sholat. Dari mana diambilnya? Boleh dari buku fikih Muyasar juga ada. Silakan kalian buka kitab sholat. Di sana ada pembahasan tentang zikir yang dibaca ketika selesai sholat wajib. Store. Ya, itu akan menjadi ujian praktek. Baik, mungkin sampai di sini jumpa kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.